Pernah ada di Indonesia begitu. Ja'far Umar Thalib, mungkin pernah dengar itu. Ja'far Umar Thalib menerapkan hukum seperti ini. Jadi murid-muridnya ada yang melakukan zina gitu, dirajam sampai mati, lalu dipenjara akhirnya itu kan. Itu penerapan hukum yang salah gitu. Karena memang akidahnya beda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi muridnya melakukan penjara, dirajam sampai mati. Kenapa? Ada kitabnya katanya. Akhirnya dipenjara nih, dihukum. Itu wawasan yang berbeda paham dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pahamnya itu kalau sudah ada khilafah Islamiyah, bukan sekarang. Jadi kalau ada yang dengung-dengungin khilafah Islamiyah, bohong, itu bohong, nggak ada itu khilafah Islamiyah. Yang ada itu nanti kalau sudah datang Imam Mahdi Al-Muntazor. Ma'a qaulil imami Abi Hanifah, bersama pendapat Al-Imam Abi Hanifah, innahu yuhbasu abadan, bahwa dia dipenjara selamanya, hatta yusolliya, sampai dia sholat. Berarti kan ngeringan ini. Ini pendapatnya madhab Al-Imam Abu Hanifah. Kalau orang yang kagak sholat, yuhbasu abadan hatta yusolliya, dipenjara selamanya sampai dia sholat. Wa qala Ahmadu fi ihda riwayatihi, dan berpendapat Imam Ahmad pada salah satu periwayatannya, waqtaroha ashabuhu, dan memilih pendapat ini ulama-ulama yang bermadhab kepadanya, annahu yuqtalu bisayfi, bahwasannya dibunuh dengan pedang, bitarki sholatin wahidatin, dengan meninggalkan satu sholat saja. Ini lebih keras nih, satu sholat aja ditinggalin, dibunuh. Mekah itu ada masjid Qisas, ada masjid Qisas tuh. Jadi untuk orang yang bunuh dibunuh, untuk orang yang mencuri potong tangan. Makanya fikih itu kan ada 5 bagian itu: fiqhul ibadat, fiqhul muamalat, fiqhul munakahat, fiqhul jinayat, fiqhul siyasat. 5 fikih yang ngebicarain tentang ibadah, fiqhul ibadat. Yang ngebicarain tentang muamalah, fiqhul muamalat, bagaimana tata cara jual beli, kemudian utang piutang, rohan gadai, dan lain sebagainya. Lalu ada yang membicarakan tentang pernikahan, ada zihar, ada li'an, ada ilah, ada talak, ada rujuk, ada talak bain, ada talak raj'i, ada talak hulu. Itu namanya fiqhul munakahat. Lalu ada hukum fikih yang membicarakan tentang pidana-pidana, bagaimana orang yang mencuri, bagaimana hukum yang berzina, kalau dia bujangan, kalau dia pernah menikah. Itu namanya fiqhul jinayat. Lalu fiqhul siyasat, fikih yang membicarakan tentang kenegaraan. Wal mukhtaru inda jumhuri ashabihi, dan pendapat yang terpilih di sisi jumhur ulama-ulama yang bermadhab kepada Imam Hambal, annahu yuqtalu likufrihi kal murtaddi, bahwasannya ia dibunuh karena kekafirannya seperti orang yang murtad. Wa tajri alaihi ahkamul murtaddina, dan berjalanlah atasnya hukum-hukum orang-orang yang murtad. Fala yusalla alaihi, maka tiada disolatkan atasnya. Wala yurathu, dan tidak diwariskan hartanya.
wa yakunu maluhu fai'an, dan menjadikan hartanya harta fai'. Apa itu harta fai'? Harta yang diserahkan kepada Baitul Mal. Jadi modelnya kayak harta rampasan. Fal awwalu bihi tasydidun min jihatil qatli. Maka pendapat yang pertama di dalamnya ada tasydid, mengeraskan dari arah membunuh. Wasani mukhaffafun min haitsul habsu wa adamul qatli. Sedangkan pendapat yang kedua adalah diringankan dari sisi memenjarakan dan tiada ada pembunuhan. Wasalitsu musyaddadun, dan pendapat yang ketiga adalah mengeraskan, tasdid. Jadi pendapat yang kedua meringankan, pendapat yang ketiga adalah memberatkan. Faraja al-amru ila martabatayil mizani, maka kembalilah perkara itu kepada dua derajat mizan. Wa wajhul awwali, dan jalan yang pertama, annana la nukabbiru ahadan min ahlil kiblati bidambin ghairal kufri al-mujma'i alaihi. Annana la nukabbiru ahadan, bahwa kita tidak menghukumkan kafir kepada seorang pun, min ahlil kiblati, dari ahlul kiblah, artinya min ahli sholah. Orang yang termasuk min ahlil kiblah ay min ahli sholah, kita tidak boleh menghukumkan kepada mereka kafir bidambin ghairil kubri, dengan dosa selain daripada dosa kekufuran. Al-mujma'u alaihi, ini adalah pendapat yang diijma'kan atasnya. Wa wajhu tsani, dan jalan yang kedua, ilmul imami Abi Hanifah, pengetahuannya al-imam Abu Hanifah, bi annal haqqa jalla wa ala, dengan bahwasannya Allah azza wa jalla yajibu yuhibbu baqa al-alami, menginginkan kekekalan alam ini, aksara min itlabihi, lebih banyak dari membinasakannya, ma'aginahu anil asi wal muti'i, bersama ketidakbutuhannya Allah dari pelaku kemaksiatan dan pelaku ketaatan. Allah menghendaki bumi ini makmur. Kalau bentar-bentar ada orang mati dibunuh, mati dibunuh, mati dibunuh, lah dunia jadi nggak makmur. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah terbersit di hatinya, ya Allah, rasa-rasanya aku ini orang yang paling menyayangi hamba-Mu. Begitu. Karena beliau itu tidak pernah mau makan kecuali menjamu orang, kecuali berdua dengan orang, sampai berjalan 5 mil untuk mencari teman makan. Itu Nabi Ibrahim. Maka Allah bukakan hijab. Dia melihat orang yang dibaikinnya itu, orang yang dikasih makan itu bermaksiat kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya, ya Allah, itu orang kagak ada terima kasihnya, udah dibaikin bermaksiat, binasakan dia, mati langsung tuh orang. Akhirnya besoknya dibukakan lagi hijab, sama begitu. Nabi Ibrahim melihat ada orang yang bermaksiat, didoain lagi, mati tuh orang. Sampai besoknya terjadi juga seperti itu. 3 orang mati dengan doanya Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Cukup